Para ahli dan pakar di bidang data dan informasi berjibaku melakukan analisis data penyebaran COVID-19 di Indonesia. Data inilah yang disampaikan ke masyarakat dan menjadi rekomendasi beragam kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi. Kami ajak Anda untuk melihat lebih dalam peran tim komunikasi dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 beserta suka duka mereka. Permasalahan pandemi COVID-19 tidak hanya milik tenaga kesehatan semata. Penyebaran informasi dan edukasi seputar COVID-19 pun amat penting. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat seharusnya dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait perkembangan COVID-19. Di balik proses penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, kehadiran juru bicara serta tim penghimpun data dan informasi Satgas Penanganan COVID-19 memiliki peran sentral. Vaksin yang nanti digunakan haruslah memiliki emergency use of authorizations dari Badan POM. Tidak berhenti pada penyampaian informasi, mengedukasi masyarakat dalam menjalani tatanan baru di era pandemi terus disampaikan agar terbangun literasi COVID-19 di Indonesia. Jadi itu adalah kunci utama dalam rangka melawan penyakit ini. Karena yang melawan penyakit ini adalah seluruh masyarakat. Maka mengkomunikasikan tentang penyakit ini jadi sangat penting kepada masyarakat. Kalau kita nggak efektif, maka penanganannya akan lama. Tapi kalau komunikasinya efektif, bisa diterima oleh masyarakat luas untuk melakukan langkah yang terbaik, maka penanganannya menjadi lebih cepat tercapai. Dimanapun itu di dunia. Karena masalah ini masalah pandemi, bukan hanya masalah di Indonesia saja. Tim data dan informasi Satgas Penanganan COVID-19 juga memiliki peran yang tak kalah penting. Mereka bertugas menghimpun data serta menganalisa berbagai informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan penanganan COVID-19. Tidak hanya berkutat dengan angka naik turunnya kasus COVID-19 secara nasional, tim ini juga menyisir beragam data non-kesehatan, seperti perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Untuk bidang data dan IT, tim inti yang selalu setiap hari datang ke Satgas Penanganan COVID ini ada 5. Ada saya, ada Ketua Subbidang Pengelolaan Data, ada juga Ketua Subbidang untuk Analisis dan Pelaporan. Ada lagi yang bekerja WFH ini, satu tim dari teknis, karena kan kita bukan hanya melahirkan analisis, tapi juga mengembangkan sistem dan juga memperkuat infrastruktur. Jadi ada tim IT juga nih yang kerjanya tektokan sekali dengan kita, yang harus paham, oke, dari perspektifnya kesehatan masyarakat kita mau melihat ini. Gimana caranya dapat langsung keluar hasilnya dengan otomatis tanpa harus menggunakan perhitungan manual. Bagaimana menggunakan machine learning dan artificial intelligence untuk membantu kita nih untuk membuat gambaran prediksi. Ini semua juga dibantu oleh tim IT. Tim data dan informasi Satgas Penanganan COVID-19 dibantu oleh tim IT untuk membuat prediksi dan analisis data. Tim IT juga bertugas mengembangkan sistem informasi terintegrasi Satu Data COVID-19 Nasional. Data yang dihimpun dan diolah berasal dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang kemudian disampaikan kepada publik melalui Satgas Penanganan COVID-19. Setiap hari berkutat dengan data, grafis maupun angka, bukan menjadi perkara yang mudah. Tim ini tak kenal lelah memproses data dari berbagai sumber seperti Kementerian Kesehatan, Polisi, TNI, hingga Duta Perubahan Perilaku. Data yang terkumpul bisa mencapai lebih dari 1 juta per harinya. Tekanan pekerjaan untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat menjadi salah satu tantangan tim data dan informasi. Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat setiap harinya oleh masyarakat luas melalui portal resmi Satgas Penanganan COVID-19 yang secara rutin diperbaharui. Terkadang untuk pengumpulan data ini perlu waktu yang tidak sebentar gitu, dan kita pure menerima data dari Kementerian Kesehatan. Terkadang menunggu data untuk masuk, data individual ini memang butuh waktu untuk di-cleaning, diverifikasi, karena datanya levelnya individual. Jadi biasanya baru kita update, dapat update-nya itu lewat tengah malam. Ketika sudah ada mulai, misalnya besoknya ada rapat koordinasi, ini udah harus siap-siap nih. Seluruh tim berjibaku melahirkan analisis-analisis untuk siap dikeluarkan untuk
pengambilan kebijakan maupun hasil diskusi, apa sih yang prioritas harus kita bahas. Misalnya libur panjang, ketersediaan tempat tidur bagaimana, kenaikan kasus di sebuah daerah gimana, apakah cukup atau tidak, itu yang akan didiskusikan berdasarkan data. Bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat. Tim jubirlah yang diberi mandat untuk menginformasikan analisa data tersebut ke masyarakat. Tim jubir COVID-19 juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan seluk-beluk COVID-19. Tim komunikasi ini sebenarnya bukan hanya tim komunikasi dari satu institusi, misalnya BNPB, karena ini sudah gerakannya adalah lintas kementerian lembaga, maka kita harus mempunyai satu narasi yang sama dari pemerintah supaya tidak kita harus membuat itu efisien. Maka dari itu apa yang kita sampaikan narasi umumnya itu harus dipahami oleh berbagai kementerian lembaga.